Shalom, salam kasih dan sejahtera bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan menyapa kita berdasarkan kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di bawah perikop iman dan hikmat mau menyatakan kepada kita demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sedemikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajak tentang kita berdasarkan sabda bina umat dengan tema ujian. Ketika kita menjalani proses hidup, ujian apa yang kita alami? Ujian kehidupan, tetapi di dalamnya juga ujian iman. Artinya mau mengatakan sebagaimana Rasul Yakobus memberikan penguatan dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu kepada kedua belah suku di perantauan. Bapak Ibu Saudara dan saya pun sekarang tinggal menjalani perjalanan kehidupan yang menjadi anugerah Tuhan. Dimanapun kita berada, maka bukan tidak mungkin kita akan menghadapi proses hidup, perjalanan hidup, perjuangan hidup, ujian-ujian hidup. Dan di dalamnya tentu ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Beberapa hal menjadi poin penting ketika berbicara tentang ujian hidup. Di dalamnya ada ujian iman. Yang pertama, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8 mau mengatakan, siap tidak siap, suka tidak suka, berat ringan, susah sulit, mudah, pencobaan ujian hidup itu harus dihadapi. Dihadapi dengan sikap yang tepat, dihadapi dengan sikap iman. Dan Rasul Yakobus ketika menyampaikan penguatan, pembelajaran, bimbingan kepada kedua belah suku di perantauan, mengingatkan bahwa Rasul Yakobus bahkan orang-orang percaya juga akan menghadapi ujian. Tetapi tetaplah hal yang kedua dikatakan bersikap tenang, menghadirkan ketenteraman. Apa yang dicari dalam kehidupan manusia kecuali ketenteraman sejahtera yang berujung kepada kebahagiaan. Karena setiap kehidupan orang-orang yang mau bersandar kepada Allah selalu mendapatkan penguatan dan kekuatan dari Allah. Allah mendampingi dengan kasih. Allah mendampingi dengan penguatan. Allah mendampingi dengan hikmat. Oleh karena itu ketika menghadapi ujian hidup, ujian iman, mintalah, datanglah, mohonlah, doakan agar hikmat Tuhan memasuki, berdiam, berkarya, mengendalikan kehidupan kita di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah ujian kehidupan, ujian iman itu kita bersandar kepada Dia yang telah mengalahkan maut. Sehingga juga
Kita boleh melihat petunjuk-petunjuk Allah lewat hikmat, lewat setiap aktivitas, jerih dan juang kita, bahkan di dalam tuntunan firman Tuhan dengan dasar kebenaran-kebenaran. Sejarah perjalanan orang percaya, umat Tuhan, ketika Tuhan dampingi, ketika Tuhan pedulikan, ketika Tuhan topang, ketika Tuhan pulihkan, bahkan ketika Tuhan selamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, masing-masing kita punya pengalaman hidup. Masing-masing kita pun pada satu titik, pada satu peristiwa dan pengalaman akan mengatakan siapa yang bisa kita andalkan, siapa yang bisa memenangkan dan memampukan kita melewati perjalanan itu. Yang pertama, hanya Tuhan. Hanya Dia. Oleh karena itu, hadapilah setiap hal yang menjadi ujian hidup dan ujian iman dengan bersandar kepada Dia, sumber sejahtera. Hadapi bukan dengan kekuatan diri, tetapi hadapi dengan kekuatan iman. Bersikaplah rendah hati, bersikaplah selalu memiliki keuletan, kesungguhan, bahkan tetap bertekun dalam iman, dalam kesetiaan, dalam percaya, dalam kasih, dalam pengharapan. Ada begitu banyak anugerah Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Anda mengalaminya. Buktinya sampai saat ini. Dan kita bersyukur kuat kuasanya menaungi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sungguh bersyukur ketika kita boleh Tuhan mampukan menjalani hidup dan kehidupan ini. Itu anugerah, itu tanda kasih, itu tanda kesetiaannya. Apa yang mau kita lakukan kecuali berharap, bersandar, dan memohon kuasa dan penyertaan Tuhan. Di dalam kasih dan setia, kita akan mendapatkan kekuatan. Hanya dengan anugerahnya, kita boleh melewati setiap hal, menjadikan kehidupan kita layak, berkenan, seturut kehendak Tuhan, bahkan menjadikan kesaksian kehidupan kita, kesaksian iman kita. Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah mengerjakan hal-hal yang terbaik. Allah hadir dan hidup dalam kehidupan kita. Allah menjaga, melindungi, memelihara. Allah memberkati kita dengan setiap hal, sehingga kita boleh selalu mengandalkan kepastian, jaminan, dan karya kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya Pendeta Margareta Sihombing Selanu, Pendeta Jemaat GPIB Gideon Depok Kelapa II, menyampaikan salam kasih, menyampaikan salam sejahtera. Bapak Ibu Saudara Jemaat terkasih, GPIB Efata Bukit Kanjang